Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wardani dengan NIM 250220033. Pada video ini saya akan memaparkan pemahaman mendalam saya mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam atau yang sering kita kenal dengan istilah deep learning. Di era kurikulum merdeka saat ini, pendidikan kita sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar. Melalui diagram kerangka kerja pembelajaran mendalam, kita akan membedah bagaimana cara menciptakan ekosistem belajar yang ideal, bagaimana siswa seharusnya mengalami proses belajar, hingga kompetensi apa saja yang menjadi muara akhir dari pendidikan kita. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari lapisan terluar hingga ke bagian intinya. Komponen pertama yang akan kita bahas adalah kerangka pembelajaran, yang digambarkan sebagai lingkaran biru terluar. Ini adalah fondasi lingkungan atau ekosistem yang wajib dibangun oleh guru dan sekolah agar proses belajar bisa berjalan optimal. Ada 4 pilar utama di dalamnya. Yang pertama ada praktik pedagogis, yaitu sebagai fasilitator. Guru harus merancang strategi pembelajaran yang aktif. Guru tidak lagi berdiri di depan kelas berceramah selama 2 jam penuh. Sebaliknya, guru memicu diskusi, memberikan tantangan, dan membiarkan siswa mengeksplorasi jawabannya sendiri. Kedua, lingkungan pembelajaran. Lingkungan di sini bukan sekedar ruang kelas secara fisik, melainkan atmosfer psikologis. Guru harus menciptakan suasana yang aman dan inklusif. Siswa harus merasa nyaman untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan yang paling penting, mereka tidak boleh merasa takut salah. Karena dalam pembelajaran mendalam, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu ada kemitraan pembelajaran. Pendidikan anak bukanlah tugas tunggal seorang guru di sekolah. Keberhasilan belajar terjadi ketika ada kemitraan yang kuat antara guru, siswa, orang tua di rumah, serta komunitas masyarakat. Komunikasi yang terbuka antara pihak ini akan memastikan anak mendapatkan dukungan yang konsisten. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan digital. Di abad ke-21 ini teknologi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemanfaatan digital bukan berarti mengganti buku dengan gawai tanpa arah. Namun, bagaimana teknologi seperti Google Drive, YouTube, atau aplikasi belajar lainnya digunakan sebagai alat untuk memperluas akses informasi, tempat berkolaborasi, dan media untuk mengekspresikan kreativitas siswa. Sekarang, mari kita masuk ke lapisan kedua, yaitu lingkaran berwarna oranye dan kuning. Lingkaran ini menggambarkan pengalaman belajar. Di sini kita melihat 5 kata kunci yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada memahami. Ini adalah langkah awal yang krusial. Siswa tidak hanya tahu apa materinya, tetapi mereka paham mengapa materi itu penting dan bagaimana konsep tersebut bekerja. Kemudian yang kedua, mengaplikasi. Setelah paham, siswa ditantang untuk membawa pengetahuan tersebut keluar kelas. Mereka menggunakannya untuk memecahkan masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, ada merefleksi. Proses ini sering kali terlupakan, padahal sangat penting. Di sini, siswa diajak untuk melihat kembali apa yang sudah mereka pelajari, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan bagaimana mereka bisa berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Kemudian, yang keempat ada menggembirakan. Pembelajaran mendalam haruslah menyenangkan, bukan berarti penuh dengan permainan tanpa arah, melainkan rasa gembira yang muncul secara intrinsik ketika siswa berhasil memecahkan tantangan dan menemukan hal baru. Kemudian yang terakhir ada berkesadaran, yang mana artinya siswa memiliki kesadaran penuh bahwa mereka adalah pemilik dari proses belajar mereka sendiri. Mereka tahu tujuan mereka belajar dan bertanggung jawab atas perkembangan diri mereka. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling esensial, yaitu bagian dari inti lingkaran. Disinilah prinsip pembelajaran dan dimensi profil lulusan berada. Semua sistem di lapisan luar dan proses di lapisan kedua tadi digerakkan hanya untuk satu tujuan, yaitu membentuk karakter dan kompetensi utuh yang ada di pusat lingkaran ini.
Jika kita baca elemen-elemen di dalamnya, di sana ada yang pertama bermakna, yaitu pembelajaran yang membekas seumur hidup. Yang kedua, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan keluargaan. Yang artinya membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki spiritualitas yang matang dan rasa cinta tanah air sebagai warga negara yang baik. Kemudian yang ketiga ada kreativitas dan kemandirian, yang artinya melahirkan inovator masa depan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Keempat, komunikasi dan kolaborasi, yang artinya mengasah kemampuan interpersonal agar mampu bekerja sama di era global. Kemudian yang kelima ada penalaran kritis dan kesehatan, yang artinya menghasilkan generasi yang mampu menyaring informasi secara objektif sekaligus menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental mereka. Secara gamblang, seluruh komponen di bagian inti sangat sejalan dengan visi kita saat ini, yaitu pembentukan profil pelajar Pancasila yang mandiri, bernalar kritis, dan berakhlak mulia. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning ini menegaskan bahwa untuk menciptakan lulusan yang berkarakter unggul, kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Kita harus mengubah praktik pedagogis kita, membangun lingkungan yang mendukung, memanfaatkan teknologi digital, serta menggandeng kemitraan. Melalui ekosistem tersebut, siswa akan mengalami proses belajar yang memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan dengan rasa gembira dan berkesadaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kerangka kerja pembelajaran mendalam ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan bermanfaat bagi kita semua dalam memajukan dunia pendidikan. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.